Om Swastiastu. Apa kabar Sobat Jimil? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, hari ini, tepatnya sore hari ini masih dalam suasana libur lebaran. Saya melalui mengajak Sobat Jimil ke rumah sahabat saya, sekaligus saya anggap adik. Beliau ini adalah rekan kerja saya di kantor dulu ya. Mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung tanyakan ke beliau. Bisa diperkenalkan dulu ya, nama, terus nama usahanya apa? Om Swastiastu, sahabat Jimmy Melali, semoga sehat serang sami, belindiam, limpah manen, terima kasih sampun berkunjung ke tempat tiang. Nama tiang Iwayan Parmadi, tiang berasal dari Banjar Cebok, alamat tiang Desa Kedesan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Usaha tiang bernama Patre Sari Ukir. Usaha niki dirintis oleh almarhum Bapak tiange dari tahun 1993. Jadi kurang lebih hampir berapa tahun nih? Mungkin hampir 30 tahun. 30 tahun. Oh, sudah lama. Nah, terus ini kan usaha ukir. Terus Wayan mengelola ini bisa dengan basic mengukir atau hanya mengelola untuk proses jual beli barang produknya atau bagaimana? Mungkin yang cerita agak panjang nih teman-teman serang belindiange yang pun berkenan hadir mampir di sini. Terima kasih banyak. Jadi usaha niki dari tahun 93 kemudian yang memang basic atau napi usaha niki memang dari dulu napi usaha niki menekuni ngukir. Jadi yang sendiri memang memiliki napi usaha niki skill ngukir, ngukir ya. Tapi skillnya kena nih skillnya biasa-biasa saja ya. Tiang ngukir nike sedereng masuk SD bahkan 1 tahun sebelum masuk SD. Kemudian SD karena lingkungannya di sini memang lingkungan tukang ukir, cowok, cewek semua ngukir waktu nike, sehingga tiang selain dulu waktu kecil sekolah bermain juga mengukir adalah bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan yang memang tidak ada paksaan dari orang tua, tapi ini adalah atas inisiatif dan lingkungan di sini. Ya. Kemudian SMP berlanjut levelnya dari membuat frame atau bingkai yang ukirannya cukup sederhana. Kemudian berlanjut di SMP yang udah mulai belajar membuat ukiran bangunan baik Merajan maupun bangunan stil Bali, meskipun masih yang bukan yang rumit ya, yang masih standar ya. Kemudian SMA, SD yang di sini di desa, SMP di Tegalalang masih dekat. Nah, SMA yang sekolahnya di Gianyar, di SMA 1 Gianyar. Nah, di sana ada kendala karena jaraknya jauh, yang tinggal di sana. Jadi yang tetap berusaha waktu itu karena yang pengen mandiri, pengen membantu orang tua. Jadi sebagian ukiran yang memang bisa masuk ke dalam tas, bersama dengan buku-buku, yang masukkan di dalam tas, yang kerjakan di tempat yang tinggal di daerah Peng. Oh, berarti di tempat kos dikerjakan. Itu bukan kos sih, teman, yang punya teman, teman serasa nyamu. Dia punya rumah di sana, punya kakeknya, yang diajak tinggal di sana, gitu, bersih-bersih apalah di sana. Karena kebetulan kita satu sekolah dan tiang bawa ke sana, tiang kerjakan di sana seberapapun dapatnya ya lumayan untuk menambah uang jajan. Waktu SMA kan udah lumayan Jadi kemudian waktu kuliah baru benar-benar tiang nggak bisa ngukir, nggak bisa ikut membantu orang tua karena tiang kuliahnya di Bandung. Kebetulan dapat di sekolah kedinasan selama 3 tahun, balik ke Bali dapat tugas ketemu dengan beli Parmana di Pemda. Kemudian singkat cerita karena almarhum Bapak sering sakit tahun 2011, 2013, 2016. Nah, akhirnya melihat kondisi seperti itu, saya menawarkan diri kepada almarhum Bapak untuk ikut membantu. Awalnya ikut membantu karena Bapak juga pada saat itu jadi curhat gini ya enggak apa-apa. Terus Bapak nggak enak menurut tiang karena waktu nikah pekerjaan tiang cukup lumayan berat ya, cukup lumayan berat. Yang waktu nikah kebetulan dapat tugas di Ubud, lumayan berat, jadi Bapak nggak enak ngasih tahu untuk membantu gitu. Tapi
tapi inisiatif Tiang kemudian direspon dengan baik oleh Bapak. Mulai saat itu 2016 Tiang mulai membantu Bapak menghandle tenaga kerja ukir, polosan, ngecat dan lain sebagainya, sampai pada suatu ketika saya juga membantu Bapak membuat gambar, membuat RAB, rancangan artinya bangunan ini berapa sih dijual atau berapa sih rencana anggaran biayanya, RAB-nya, sehingga kemudian tahun 2020 bulan Agustus saya ditinggal sama Bapak karena Bapak meninggal. Nah, setungkara dengan pembelajaran itu jadi sampai hari ini usaha ini masih bisa berjalan, setungkara masih dipercaya oleh semeton yang ada di Gianyar, semeton yang ada di luar Gianyar. Yang sih berharap apa yang sudah dirintis oleh Bapak, apa yang dibangun oleh almarhum Bapak bisa saya lanjutkan sebagai juga bagian dari pelestarian budaya Bali, budaya tradisi, karena ini luar biasa warisan dari leluhur kita yang perlu kita lestarikan. Di samping juga memang menghasilkan. Mungkin itu intinya. Itu tadi Sobat Jimil, luar biasa sekali pengalaman dan perjalanan proses untuk merintis usaha ini dari awal terus dilanjutkan oleh Wayan Parmadi sendiri ya. Kebetulan kita senasib ya. Beli juga dari SD. Dari SD sambil setelah pulang kerja beli ngukir apa namanya kursi bambu. Kalau zaman dulu itu kursi bambu itu ukirannya jenis ukiran barong. Setelah itu meningkat lagi ke ukiran kayu, baru mulai mengukir balai-balai stil Bali itu seperti cengawang, sake-sake, pementang dan lain sebagainya. Terus sampai SMA, bahkan beli dulu sering curang waktu SMP dan SMA, karena kita dikejar hari raya, biasanya kan hari raya Galungan, hari raya Kuningan. Kalau di Kramas ada hari raya Tajan Mas Ceti, beri sering bukannya bolos sih, bikin surat izin bikin surat izin sakit, padahal beli kerja ngukir. Mohon maaf ini mungkin dulu sempat diperingatkan dulu sama Pak, kalau nggak salah Pak Bawana dulu, guru fisika sekaligus apa namanya itu wali kelasnya beli, disuruh jaga kesehatan biar jangan sering-sering sakit. padahal bohong. Beli cuma kerja. Ya seperti itulah. Kira-kira seperti itu Sobat Jimil, pengalaman kerjanya Beli Parmadi di bidang seni ukir ini hampir sama dengan saya. Cuma saya kebetulan sampai tamat SMA, tamat kuliah tidak melanjutkan lagi karena fokus ke pekerjaan, fokus ke karir. Ya itu tadi Sobat Jimil. Terus lanjut Yan, melayani apa aja di sini ya? Produk-produk apa saja yang bisa dilayani atau dijual kepada konsumen? Jadi teman-teman di mail sambil promosi silakan. Siapa tahu kan ada teman-teman yang pengen bikin merajaan, sanggah nih ke Rong 3, Kemulan, Taksu dan pelinggi-pelinggi lainnya, piasan. Kemudian rumah stil Bali, rumah sakulu, sake sangeng, sake atau Bali Dangin lah istilahnya nih ke. Kemudian gedong, pestane Bali Gunung Rate dan lain sebagainya. Nah, ini kami melayani dulu dari tahun 1993. Memang Bapak dulu fokusnya di mengukir saja, artinya datang kayu sudah siap diukir. Jadi dulu sifatnya seperti ini. Dalam perkembangannya sampai dengan hari ini, setunggal nanti yang bersama dengan teman-teman, bersama dengan tukang yang ada di sini, kami bisa melayani pelinggih maupun rumah adat Bali, rumah stil Bali ini baik dari nol sampai selesai menyerahkan kunci maupun sesuai dengan request dari ownernya. Misalnya ngukir saja atau kayu dan ukirnya, atau kayu ukir nyujuang, atau sampai bangunannya semua. Atau dengan meradenya. Pokoknya bervariasi tergantung dari permintaan, kami siap. Karena kami kan memang basisnya di ukiran bangunan. Kalau misalkan dari segi bataran, kemudian misalkan atap juk atau atap duk dan lain sebagainya memang sifatnya kita join kerjasama. Jadi ada rekan, ada teman yang biasa kami ajak
Jadi misalnya ownernya maunya atap atau duk nih ke gaya apa, kan ada gaya kertas, ada abian semal dan lain sebagainya. Kebetulan juga semua kita ada temannya gitu. Jadi tergantung permintaan owner dan langsung karya kita bisa melayani sesuai dengan permintaan owner. Beberapa hasil dari pengalaman semenjak sepeninggal almarhum Bapak dari tahun 2020 memang ada permintaan pengerjaan rumah gedong dari nol ada. Kemudian ngukir saja ada. Kemudian ngukir bahan nyucuan di luar finishing juga ada. Jadi kita sifatnya fleksibel, ngukir saja siap. Nah, mungkin di samping hal tersebut yang bisa dia sampaikan informasi, jadi kami masing-masing daerah nih kan punya ciri khas. Ciri khas, benar ya. Mungkin di Kramas ada ciri khas corak tertentu. Kemudian di teman di Manuabe, yang di Cebok, kemudian di Calu dan di Sukawati maupun di Siangan, pastinya ataupun di Bangli, pastinya semua punya ciri khas, punya corak tersendiri. Kami juga di sini punya corak tersendiri yang kami kembangkan. Kalau almarhum Bapak punya pakemnya sendiri, kebetulan yang bersama teman-teman karena satu generasi, satu generasi kebetulan dia saya dan teman-teman hampir seumuran, kita berusaha mengembangkan lagi apa yang ditanamkan atau ditinggalkan ataupun diwariskan oleh almarhum Bapak dengan pakem yang sudah ada, kita modifikasi. Anggapan kita sih itu sesuai dengan perkembangan dan permintaan pasar. Nah, ini kita kembangkan tanpa menghilangkan ciri khasnya. Ciri khasnya tetap ada. Nah, cuman ada beberapa pergeseran sedikit-sedikit yang kita tambahkan atas apa yang kita lihat di lapangan. Oh iya. Itu tadi produk-produk maupun pelayanan yang dilakukan di usaha ukirnya Parmadi ini ya. Terus dari sekian usaha ini otomatis pengerjaan bale-bale itu otomatis memerlukan tenaga. Berapa jumlah tenaga kerja yang ada di sini, yang wayan rekrut di sini? Jadi gini deh, kalau dulu waktu zamannya Bapak, nih tenaga kerja baik tukang polos, tukang ukir maupun tukang cat semuanya di rumah. Nah, dalam perkembangannya kita waktu dulu kan penikir deh. Semua tukang nih makannya pun di rumah. Oh gitu. Karena sifatnya sistemnya harian. Kepada zamannya. Kalau pada hari ini agak sulit kita yang terapkan karena di rumah sangat terbatas tenaga. Karena kesibukan di kantor juga karena dia juga kan sama kayak beli permanen. Tapi astu karena di kantor nggak pernah bolos. Beli di kantor nggak bolos. Di kantor nggak bolos. Cuma waktu sekolah. Itu nggak waktu sekolah aja. Kalau di kantor orangnya rajin. Kemudian pekerjaan harus selesai. Kantor yang utama. Benar. Nah, jadi kalau di rumah kebetulan, syukurnya dia punya kakak Misan, yang dulu dia kerja di pariwisata, semenjak pandemi dia pulang ke rumah, dia ngajak untuk mengembangkan bersama usaha niki, bersama kakak Nike bisa jalan, dia yang serahkan untuk mengatur tenaga kerja. Nah, untuk sekarang tenaga kerja yang dia ngajak hanya tukang polos, tukang cat, untuk tukang ukir. Nike mereka punya grup sendiri, tapi kita seperti punya kontrak. Artinya grupnya Nike adalah Nike mengerjakan ukiran yang ada di punyanya Tiang. Jadi baik corak atau sket dan sebagainya Nike Tiang yang buatkan, mereka yang kerjakan. Mereka yang kerjakan Nike kurang lebih tenaga ukirnya Nike yang berlokasi Nike di sebelah. Artinya Tiang mengurangi beban puniki. Artinya di tukang polos, tukang cat ada yang percaya untuk memanage, jadi ada kekurangan apapun sebisa mereka yang di-handle dulu. Kalau misalkan penepi ke Tiang. Kalau diukir juga ada koordinatornya kan. Ada koordinatornya. Kemudian di sana yang membagi siapa yang bisa mengerjakan ini, siapa yang kemampuannya cocok untuk mengerjakan ini, di sana dikerjakan. Tapi sistemnya nggak harian, hanya dikumpulkan dalam satu tempat. Biasanya sih yang ordernya nyambung, kemudian yang sevisi, yang ini, sehingga sekarang kalau tukang polos dengan tukang catnya paling berapa nih?
7 sampai 12 lah. Yang di sini. Yang di luar. Yang khusus ngukirnya berapa? Yang khusus ngukirnya yang di sana kurang lebih 10 orang. 10 orang. Tapi yang di rumah-rumah lain lagi. Oh gitu ya. Kan ada yang sekarang pang mana milang ngempu. Ya. Mana milang rumah jumah nih kan istilahnya. Kerja di rumah yang bawakan atau yang bersangkutan ambil ke sini. Dalam artian di kampung niki, di Banjar niki hampir sebagian lah kerjanya napi istilahnya nih kita ajak join sehingga coraknya hampir sama, tidak terlalu tidak terlalu jauh lah itu tadi Sobat Jimil proses memanage usaha ini, karena beliau ini juga kerja kantoran, jadi tidak sepenuhnya bisa menghandle, jadi langsung dikerjakan masing-masing tugas itu, ada yang memanage, ada koordinatornya. Bagus sekali itu ya. Kecuali liburan kayak sekarang. Kecuali libur ya bisa full ya. Langsung. Selain itu juga konsepnya ini juga bagus. Jadi dengan banyaknya pekerjaan Yan Parmadi ini bisa berbagi ke tetangga-tetangga yang memiliki skill ukir ya. Ya itu tadi mungkin menjadi inspirasi Sobat Jimil, bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat Jimil ketika memiliki usaha, ketika kita memiliki pekerjaan yang lebih, kita bisa bagi-bagi ke yang tetangga atau masyarakat sekitar yang memiliki skill yang sama dengan usaha kita. Baik Yan, lanjut di mana saja sudah mengerjakan proyek-proyek rumah adat Bali ini? Kira-kira di mana aja? Di luar Tegalalang juga ada? Jadi kalau dari dulu seingat yang dari zamannya Bapak Nike memang sudah mungkin di luar Gianyar juga ada Nike. Di luar Gianyar sudah ada se-Bali lah Nike ada. Nah cuma kita tidak ingat sekali. Nah, semenjak tiang Nike banyak semeton yang di sini. Artinya di Banjarnya tiang, di desanya tiang, kemudian di seputaran Tegalalang yang banyak nih di Ubud. Di Ubud yang banyak. Kemudian di Gianyar juga ada. Nah, jadi kalau di luar Gianyar ada juga ada Denpasar yang sekarang ada di Kerobokan. Proyek yang sekarang ini yang kerjakan di Kerobokan. Kemudian di Karangasem juga ada. Jadi hampir nggak bisa yang sebutkan di sana. Artinya hampir semua kabupaten sudah pernah dijajaki lah. Kalau di luar Bali ada sih beberapa teman yang dulu minta pesan pintu, tapi nggak sampai bangunannya sih. Baru. Kalau bangunan Bali kalau di luar kan susah ya. Kita harus ke sana ya. Ini bagus itu. Berarti Sobat Jimil itu tadi pengalaman untuk mendirikan rumah adat Bali sudah banyak kemana-mana, dan sekarang ini sudah ada juga Astungkare dilancarkan ya. Nah bagi Sobat Jimil yang ingin memesan produk-produk dari Yan Parmadi ini bisa dihubungi ke nomor berapa ya? Bisa, teman-teman di Gmail yang mungkin ada rencana, ada kita ingin membuat bangunan stil Bali, angin, gedong maupun meraja, pelingge. Apabila tertarik dengan produk kami, mungkin nanti yang bisa share beli Parmana hasil-hasil yang sudah kami kerjakan. Jadi yang pertama teman-teman nggak usah takut dengan harga, pastinya budget kompetitif, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari sang pemilik. Jadi yang bisa buatkan RAB-nya, jadi berapa ukurannya, kemudian ini finishing seperti apa dan lain sebagainya, ini bisa detail yang buatkan. Jadi bisa hubungi Tiang di nomor WA 087 761 434 082, ini ke nomor WA. Kalau misalkan mau dicek juga hasil-hasil karya kami, bisa di Facebook Patra Sari Ukir bisa dilihat, atau nanti bisa di Japri di nomor WA yang tadi saya sampaikan, yang
kirimkan, karena di Facebook Nika juga belum masing-masing yang upload fotonya karena kesibukan juga nggak selalu bisa sosmed kita ya. Yang paling banyak Nika di story pribadi ya. Kalau yang di Facebook yang Patrusari yang usaha Nika memang sih ada beberapa yang sudah yang upload di grup apa namanya Nika, di grup publik Nika nggak ada beberapa yang sudah yang upload. Jadi usaha yang sih sebenarnya jauh dari kota, yang masih di perkampungan. Yang diandalkan dari dulu sih biasanya dari mulut ke mulut sebelum adanya media sosial. Tapi karena sekarang zaman yang berbeda dengan media sosial, yang berusaha memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi yang ada. Ya memang sih dalam perkembangannya persaingan memang luar biasa. Karena sekarang kan banyak juga usaha-usaha yang serupa dan dengan keunggulannya masing-masing. Jadi kalau teman-teman berminat bisa dicek. Kalau misalkan senang dengan motif, gaya dan tampilan dari produk kami, bisa dicek. Semua nih. Itu tadi Sobat Jimil produk-produk terus yang bisa dihubungi. Jadi Sobat Jimil bisa memilih produk itu apakah ukiran, apakah dari ukiran sampai bangunan sampai dari nol. Nanti sesuai kebutuhan bagi Sobat Jimil yang tidak ingin repot. Jadi ingin mendirikan suatu misalkan balai dangin, bisa konsultasi ke Wayan Parmadi ini. Berapa RAB-nya dari pondasi, terus material-material apa saja, sampai ukiran, sampai prade. Pokoknya fleksibel, aman. Ini orangnya santai dan polos. Kalau istilah Balinya polos ya. Bisa diajak nego ya. Bisa diajak menyamu brayu ya itu. Dari semenjak sebelum pandemi dan awal pandemi, ada nggak perubahan dari sisi omset maupun order itu? Ada nggak perbedaannya? Sebelum dan semasa pandemi dan setelah ini kan memang sangat terasa. Sangat terasa karena gimana, dari dulu yang menjadi owner atau yang konsumen kan sebagian besar adalah teman-teman semeton yang bekerja di pariwisata, baik secara langsung meskipun demikian ada konsumen yang kan secara tidak langsung juga seperti halnya beli terdampak dari pariwisata ya, benar. Jadi luar biasa pandemi. Nah cuman pada saat pandemi Astunghara memang masih ada beberapa konsumen yang datang untuk membuat bangunan, baik itu sanggah, pelinggih dan juga bali. Meskipun dari segi kuantitasnya atau jumlahnya memang jauh berkurang. Kita sih berharap dengan sudah ada perubahan kondisi dari pandemi ke endemi, mudah-mudahan endemi ini statusnya semakin membaik. Kita lihat di beberapa objek wisata sudah ramai ya. Kita sih berharap bersama dapat kembali normal secara cepat, kemudian ekonomi membaik kembali sedia kala dan lebih baik lagi, sehingga sareng sami semetone boleh ke karya. Jadi ukiran niki pun, usaha niki bukan saja seperti yang saya sampaikan tadi, bukan saja tempat kita untuk mencari nafkah, tapi juga sebagai sarana untuk kita pelestarian. Mungkin itu seni budaya Bali ya. Dua hal yang dia pegang, sehingga dia berusaha semenjak ditinggal Bapak, dia berusaha untuk menjalankan usaha niki, dan kebetulan memang masih dipercaya oleh konsumen. Dan poin berikutnya, tiang masih bisa membantu semeton tiang Riki untuk mendapatkan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, melestarikan kembali, sehingga gaya ukiran khas di sini masih tetap bertahan, masih bisa eksis, bisa eksis. Dan kita berharap ke depan teman-teman dari Jimil, teman-teman semeton Bali, mending kita dukung usaha semeton Dwi ini, usaha semeton Bali, sehingga kita bisa berjalan sambil melestarikan budaya Bali, budaya kita sendiri. Benar itu tadi Sobat Jimil panjang lebar kita ngobrol-ngobrol sambil melali ya. Kita jarang ketemu ya. Kalau nggak ada urusan pekerjaan ini jarang ketemu. Nah itu mungkin moto yang terakhir yang bisa saya simak. Jadi hampir sama dengan sebuah iklan produk di
di Jakarta sana, yaitu cintailah produk-produk Bali ya, yang bisa mempertahankan dan melestarikan seni dan budaya Bali. Oke, itu tadi. Terima kasih An atas waktunya. Terima kasih sudah ngerepotin ini. Mudah-mudahan usahanya berjalan lancar. Terima kasih atas perhatiannya mengikuti video ini, wawancara saya, ngobrol saya dengan Wayan Parmadi. Namun jangan lupa dukung terus channel Jimmy melalui channel. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe silahkan like, comment, and share ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.